Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih yang ada di tempat maupun ada di rumah masing-masing yang menyaksikan akan live streaming dari ibadah baptisan kudus dan penyerahan anak pada pagi ini, kita sama-sama akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri, jemaat yang ada di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita bersama mau memohon kasih karunia Yesus Kristus memenuhi setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan agar dapat diterima oleh batu karang kita dan penebus kita, Yesus Kristus, yang juga telah berfirman, "Damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Oleh sebab itu, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah semua umat gembalaannya yang akan selalu dituntunnya. Mari bersama kita meresponi panggilan Tuhan untuk kita bersama-sama yang dikumpulkan di tempat ini. Kita akan memulai ibadah baptisan kudus dan penyerahan anak pada pagi ini dengan pertolongan dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang menciptakan semesta ini. Dia pemilik semesta ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Biarlah seluruh ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan, God and God alone. God and God alone, created all these things we call our own. From the mighty to the small, the
Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja besar atas seluruh bumi. Kami menanti-nantikan Tuhan. Banyak yang telah Kau lakukan buat kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Jenguklah kami semua Allah Roh Kudus di dalam ibadah baptisan dan penyerahan anak pada pagi hari ini. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya selalu menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita semua adalah manusia berdosa. Semua makhluk di bumi ini adalah berdosa. Dan sebenarnya harus mati karena telah melanggar perintah Tuhan. Tetapi Tuhan yang begitu penuh kasih, Tuhan Allah, penyelamat kita, menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada kita. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan membasuh kita. Allah mencurahkan Roh-Nya kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, Raja Penyelamat kita. Supaya oleh rahmat Yesus, kita berbaik kembali dengan Allah, dan kita mendapat hidup sejati dan kekal yang kita harap-harapkan. Mari bersama kita mengambil waktu secara pribadi, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita datang dengan tenang di hadapan Tuhan. Kita mengaku setiap pelanggaran dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita dengan tenang datang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami,
kasihanilah kami manusia yang berdosa. Kami seringkali melukai hati-Mu Tuhan, baik di dalam pikiran kami, perkataan ataupun tindakan kami. Yang kami lakukan, baik di antara orang-orang di sekitar kami, terlebih di hadapan-Mu, ya Allah, yang Maha Kudus. Tuhan, tolong ampuni kami. Sucikan dan kuduskan diri kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah sebagai respons syukur kita di hadapan Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat ke-9 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang gemilang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bersama mau menjadi penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih hidup dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki, memuliakan nama Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, pujian tadi mengingatkan kami dan sekaligus menegur kami. Sesungguhnya kami harus meninggalkan cara hidup kami yang lama. Tetapi dengan segala kenyataan yang ada, kami masih bergumul untuk bisa melepaskan kehidupan kami yang lama. Kami masih kadangkala mau berkompromi dengan dosa. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kiranya tadi pujian mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh dikuatkan untuk berani meletakkan hidup kami di mezbah Tuhan. Tuhan, pakai kami, kehidupan kami yang sudah baru ini sebenarnya, dan Tuhan mau terus bentuk kami untuk semakin hari serupa Kristus. Tuhan, tolong kami, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami, terlebih lagi hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaan. Tuhan, tolong kuatkan, jadikan dia saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita pada hari ini sangat senang dan bersyukur seperti tema firman Tuhan yang saya akan bawakan, sukacita surga, sukacita gereja. Biarlah pada hari ini kita juga merasakan dan juga mengalami sukacita yang sama seperti yang firman Tuhan nanti mau ajarkan kepada kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nanti kita akan mengikutinya melalui pembacaan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Lukas 15 ayat 1 sampai 7, silakan. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang yang berdosa, yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Terima kasih hambanya penginjil Okta ya. Demikian firman Tuhan, jemaat kasih Tuhan, berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, bahkan juga melakukan dari hari ke hari. Saudara-saudara, apa yang bisa menyebabkan kita pada saat ini, di zaman ini, bergembira? Ya. Apa yang bisa membuat hati kita, bahkan seluruh perasaan, sikap, bahkan juga output begitu ya, bersorak-sorai, kesenangan, bergembira di zaman ini. Apakah kita bisa bergembira, bersukacita di zaman ini ketika kita mendapatkan keuntungan materi yang besar? Apakah kita sangat bergembira karena sudah sembuh dari sakit? Ya, manusiawi ya, setiap kita pasti senang kalau dokter mengatakan ya kamu sudah sembuh gitu. Apakah kita bergembira ketika Tuhan menyatakan karunia-Nya melalui keturunan kita, akhirnya dapat keturunan ya. Apakah kita bergembira, bersukacita ketika akhirnya aku laku juga dapat jodoh? Ini bagi orang muda ya, pasangan-pasangan. Apakah saya bergembira ketika masalah hidup saya, pergumulan saya
akhirnya selesai juga, beres. Apakah kita juga bergembira ketika kita akhirnya bisa berdamai dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan kita? Yang selama ini mungkin kita memiliki relasi yang tidak baik, yang buruk dengan mereka. Akhirnya kita bisa bergembira karena kita bisa berdamai. Apakah kita juga bisa bergembira, bersukacita karena saya dapat pekerjaan yang baik, diterima di perusahaan yang besar, yang bagus, yang gajinya besar? Dan apakah kita juga bergembira ketika hutang atau angsuran sudah lunas di zaman ini? Atau bahkan mungkin saudara-saudara yang sekarang benar-benar relevan dengan kita, apakah saudara dan saya bergembira ketika hasil PCR swab antigen negatif? Begitu ya? Saudara, begitu banyak dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita bergembira, bersukacita, bersorak-sorai. Siapa orang pertama yang saudara kasih tahu biasanya ketika saudara bergembira itu? Oh, aku dapat keturunan. Oh, aku dapat pekerjaan yang baik. Siapa, saudara? Pasangan kita, orang tua kita, teman-teman terdekat. Apa yang biasanya saudara lakukan? Entah itu dari bernasar, entah itu mentraktir begitu ya, entah itu berkumpul bersama-sama mengumpulkan kalau sebelum pandemi begitu ya. Ayo ikut bersama-sama dengan aku yang sedang bergembira, bersukacita. Saudara, inilah yang mungkin saya mau sedikit gambarkan yang terjadi dalam kehidupan ataupun dalam pesan firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Bagian firman Tuhan yang tadi kita baca sebenarnya menjadi penyebab sukacita di ayat yang ke-7. Yang terakhir tadi yang dibacakan. Sebenarnya kita tahu masih ada 2 kisah lagi yang penekanannya hampir sama tentang bagaimana pesan bersukacita itu. Saudara, sebenarnya Yesus mau menjawab dalam kisah ini sungut-sungut ataupun protes dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka, Dia, Tuhan Yesus, menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka, ayat 1 sampai 2. Dalam bahasa sehari-hari mungkin kita bisa menerjemahkan begini. Orang Farisi, ahli Taurat itu gosip, ataupun bukan gosip lagi, karena langsung ngomong di depan Tuhan Yesus. Kok katanya ngaku-ngaku Mesias yang diurapi, tapi anehnya mainnya sama koruptor, sama pelacur, begitu ya. Mungkin mereka udah menjadi perbincangan mereka sehari-hari. Katanya Mesias yang diurapi, kok mainnya sama orang-orang jorok seperti itu? Memang, saudara, kita tahu tujuan atau misi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah seperti yang dikatakannya kepada Sakeus, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dikatakan lagi dalam Lukas 5 ayat 27, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dengan jelas Tuhan Yesus katakan seperti itu. Tetapi saudara, ternyata kebenaran-kebenaran ini tidak bisa diterima oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan saja otak mereka, tapi level kerohanian mereka nggak nyampe sampai di situ. Mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang sudah paling suci, paling benar, paling religius. Mereka nggak pantas lagi bergaul dengan para koruptor, pelacur, penjahat, dan Yesus pada saat itu sepertinya sengaja memakai karakter-karakter yang dipandang hina oleh para pemimpin agama itu. Ada gembala-gembala domba, perempuan-perempuan, anak-anak pemberontak. Perumpamaan-perumpamaannya luar biasa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Jadi dalam 3 perumpamaan ini, kalau saudara nanti teruskan bacanya ya dalam perikop selanjutnya, masih dalam Lukas 15. Jadi dalam 3 perumpamaan ini Yesus menunjukkan tujuan dan karakter Allah yang mencari dan menyelamatkan. Adanya satu pemulihan bagi semua manusia yang telah jatuh untuk berdosa, untuk kembali bersekutu dengan Allah Sang Pencipta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini apa yang bisa kita bawa dalam kehidupan kekristenan kita melalui pembacaan firman Tuhan, dasar firman Tuhan tadi di zaman ini, saudara. Yang pertama, saudara,
Tuhan Yesus sangat peduli terhadap orang berdosa. Sekali lagi saudara ya, Tuhan Yesus sangat peduli terhadap orang berdosa. Jangan dibalik ya, Tuhan Yesus sangat setuju dengan orang berdosa, bukan itu. Tapi sangat peduli terhadap orang berdosa. Maksudnya apa saudara? Dengan kedaulatannya, sebenarnya Tuhan Yesus mau banyak orang yang diselamatkan, pasti. Dengan kedaulatannya, Tuhan Yesus sebenarnya rindu semua manusia diselamatkan. Tuhan Yesus sangat memahami pergumulan kita juga untuk membenci dan meninggalkan dosa yang sebenarnya tidak mudah, saudara. Kalau mau jujur saya mau tanya saudara, mudah nggak tinggalkan dosa lama? Mudah nggak tinggalkan kebiasaan buruk? Nggak mudah, saudara. Seringkali perjalanan iman anak Tuhan jatuh bangun. Tapi saya sering berkata di dalam firman Tuhan, dalam khotbah yang saya bawakan, jatuh bangunnya grafiknya harus terus naik. Amin, saudara ya. Jatuh boleh, naiknya harus lebih tinggi. Jatuh lagi sedikit, naik lebih tinggi. Jadi jangan jatuh-jatuh akhirnya turun ke bawah gitu ya. Itu akhirnya dipertanyakan tentang pertobatan sejatinya. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus selain tahu pergumulan kita, bagaimana kita sulit untuk membenci dan meninggalkan dosa, tetapi di sisi lain Tuhan Yesus selalu menunggu setiap pribadi yang mau datang bertobat di hadapannya. Masalahnya saudara, waktu yang Tuhan berikan itu, ya, apakah manusia mau datang kepada Dia dan mengaku diri sebagai orang berdosa? Seringkali kita dengan keangkuhan kita merasa diri paling benar. Seperti orang Farisi tadi ya, para ahli Taurat. Padahal Tuhan Yesus sudah tunggu untuk kita kembali datang mengaku diri sebagai orang berdosa dan bertobat. Tetapi fakta yang begitu besar adalah Tuhan Yesus di dalam segala kemahakasiannya, ya, maha kasih itu, Dia panjang sabar, Allah yang selalu memberikan kesempatan kedua, bahkan bukan kesempatan kedua, kesempatan yang berikut, begitu ya. Tetapi ingat saudara, Tuhan Yesus juga di dalam kemahasuciannya, Dia tetap membenci dosa. Dan tidak senang bila kita terus hidup di dalam dosa. Maka saudara, bagi kita yang hidup di zaman ini, jangan pernah sia-siakan kesempatan pertobatan yang masih diberikan dalam waktu-waktu grace period itu, waktu-waktu anugerah itu. Karena suatu saat, waktu itu akan habis, berhenti, dan tidak ada satu manusia pun, saudara dan saya, yang tahu kapan waktu itu berhenti. Ada pujian yang mengatakan ya, kalau waktu itu berhenti, kita tidak bisa putar ulang. Kalau kesempatan itu Tuhan tutup, kita tidak bisa meminta kesempatan yang baru, kehidupan yang baru. Karena memang waktunya sudah selesai. Ini yang pertama, saudara. Pesan firman Tuhan pada hari ini buat calon baptisan ya, yang berbahagia pada saat ini, Saudara Tantoni Winata, adalah Tuhan Yesus peduli kepada semua orang berdosa. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mau bersuka cita bersama dengan umatnya. Maka dari itu tema kecil yang saya berikan pada hari Sabtu ini, ya, dalam ibadah ini, sukacita surga, sukacita gereja. Saudara, siapa di antara kita yang punya hati sampai bisa menangis bila melihat orang-orang yang belum kenal Tuhan? Sampai menangis gitu ya, hatinya begitu ya. Kalau saudara di dalam perjalanan, di kendaraan atau di mana saja melihat, oh nih contoh ya saudara ya, mereka yang masih di jalanan suka meminta-minta belas kasih begitu ya. Saudara, bukan kita konsen kepada faktor sosial mereka aja saudara, tapi mereka jiwa-jiwa yang sebenarnya Tuhan kasihi juga dan mereka belum mengenal Tuhan. Nah, saudara, apakah ada hati kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang bisa menangis hatinya melihat orang-orang seperti itu? Dan sebaliknya saudara, apakah kita malah cuek aja gitu, acuh, itu urusan mereka, rasain loh gitu ya. Apakah begitu saudara? Atau siapa di antara kita yang bisa senang luar biasa kalau kita tahu ada satu jiwa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan? Kita dengar, misalnya, oh si A sudah kenal Tuhan, percaya, wah senengnya minta ampun. Saudara, saya dulu pernah pelayanan di satu gereja di Puri Indah, ya. Lalu saya punya, waktu saya masih belum menikah begitu ya,
hamba Tuhan yang masih single diberikan pastori di atas gereja, dan ada satu mbak ya, asisten rumah tangga begitu yang suka cuciin baju, setrikain gitu ya, siapin teh di kantor hamba Tuhan dan sebagainya. Dekat hubungannya dengan hamba-hamba Tuhan lain, dengan kami semua. Suatu saat saya sudah di gereja kehidupan rohani, lalu dia telepon saya. Singkat cerita, dia memberitahukan bahwa dia sudah percaya Tuhan. Waduh, orang yang pertama kali saya kasih tahu Semuyana gitu. Tahu nggak, si mbak itu sudah kenal Tuhan. Saya senang sekali, saudara. Lalu mbak itu bilang, yang injili adalah hamba Tuhan Anu. Wah, teman baik saya juga. Saya senang sekali, saudara. Saudara pernah punya perasaan seperti itu ketika kita kenal atau tidak kenal, dan pokoknya kita tahu bahwa ada satu jiwa yang diselamatkan. Pada hari ini di tengah-tengah kita ada saudara Tantoni, begitu ya, yang percaya Tuhan. Senang nggak, saudara? Betul, senang? Malaikat saja, saudara, bersuka cita. Kalau saudara dan saya tidak bersuka cita, maafkan, saya berani berkata, kita salah di hadapan Tuhan. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Malaikat surga saja bersuka cita, saudara. Dan seharusnya gereja sungguh bersuka cita. Jangan sebaliknya, kita cuek, kita acuh, bahkan kita merasa tersaingi, iri, dan sebagainya. Seperti perumpamaan yang ketiga yang Tuhan Yesus mau gambarkan, si anak sulung itu. Ya. Saudara, ketika saya selesai katekisasi dan disidi berapa puluh tahun yang lalu ya, saudara ya, saya ingat saya disidi pada usia sekitar 14 tahun atau 15 tahun begitu ya, sudah memasuki SMA kelas 1 atau 3 SMP, saya lupa. Tapi saya ingat sekali ketika saya selesai katekisasi dan disidi, lalu orang tua saya membuat pesta jamuan bagi banyak orang. Saya nggak ngerti, saudara, ngapain ini sih mama gue nggak ulang tahun, ngapain dia bikin pesta gitu ya. Semua saudaranya, AI saya, semua kuku saya, semua pada datang ke rumah. Bahkan orang gereja, jemaat, sorenya gembala saya, pendeta datang gitu ya. Ini apaan, saya nggak ngerti gitu ya. Lalu saya tanya kepada papa ya, almarhum papa, saya tanya dulu, Pak, lu buat apa? Satu, dia jawab, gua seneng lu udah percaya Tuhan. Wow, saya ingat kata-kata sederhananya itu. Gua bahagia, gua bersuka cita. Nah saudara, salah satu budaya itulah mungkin ya, beberapa gereja ya, sebelum pandemi biasanya ketika ada baptisan selesai, perjamuan, baptisan, ya, penyerahan anak. Lalu setelah itu kita ramah tamah gitu ya, bersuka cita, bukan karena ada di materi makanannya, saudara ya, tapi suasana sukacita surga itu. Saudara, sampai di sini Tuhan Yesus mau seluruh umat Tuhan bersama malaikat di surga bergembira bila menyaksikan peristiwa pertobatan jiwa-jiwa baru, termasuk ketika orang tua menyerahkan anaknya, mendedikasikan anaknya kepada Tuhan. Ya, baik gereja, sinode gereja yang menganut kepada baptisan anak ataupun penyerahan anak, sama. Sukacita surga ada dalam sukacita gereja. Amin, saudara. Ya, kita bangga, kita bersyukur. Ada generasi Tuhan yang terus mau bertumbuh. Saudara, jangan sebaliknya sekali lagi kita menjadi jemaat yang eksklusif, yang tidak peduli, hanya acuh, iri, dan juga bahkan menjadi batu sandungan bagi sesama anggota jemaat. Tetapi sebaliknya, biarlah ketika kita menyaksikan peristiwa pertobatan jiwa-jiwa baru, mari kita mendukung, ya. Mari kita responi dengan cara mendukung, menerima mereka, mendampingi mereka, menuntun mereka di dalam pengenalan kepada Tuhan yang semakin sempurna. Bahkan yang terpenting, saudara, ini yang terpenting buat kita semua, kita harus menjadi teladan rohani yang baik bagi jiwa-jiwa baru. Amin, saudara. Inilah fungsi gereja, saudara. Fungsi gereja. Nah saudara, sebagai kesatuan anggota tubuh Kristus, biarlah pada saat ini kita memiliki
cara pandang, hati, perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus ketika melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Menjadi tanggung jawab gereja. Bukan hanya hal-hal yang spektakuler, kita pergi bermisi ke daerah-daerah, keluar kota, siapkan KKR yang besar. Bukan itu saja saudara, dari mulai yang paling sederhana. Saya selalu ajarkan, jadi berkat dimulai dari keluarga saudara-saudara. Amin. Ya. Saudara percuma sering ikut pelatihan misi, ikut pelayanan misi keluar, di rumah tangga nggak jadi berkat. Percuma saudara. Tapi mulai dari yang terkecil. Dari kantor, dari lingkungan sekolah, rukun tetangga. Oh, tetangga tahu nih, si bapak ini, ibu ini orang Kristen, oh, orangnya baik, gitu ya. Orangnya apa ya? Kehadirannya selalu kayaknya membawa damai. Wow, saudara, itu yang harus kita emban pada saat ini, kita bawa dalam kehidupan. Dan kiranya ketika kita tahu ada satu jiwa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan, kiranya gereja juga bisa bersuka cita seperti malaikat yang juga bersuka cita. Kita saling mendukung, membangun, memperlengkapi pertumbuhan kerohanian. Jangan sampai kita yang dikenal lebih dahulu, dikatakan Alkitab ya, menjadi yang terkemudian. Maksudnya apa, saudara? Wah, saya tahu tuh, saya diajak ke gereja sama si Koko Anu. Pas ditanya, Koko Anunya kemana? Ah, Koko Anunya udah ke Kelenteng. Sedih ya, saudara ya. Punya satu pengalaman seperti itu, cerita seperti itu ya. Sedih. Biarlah kita yang sudah terlebih dahulu terus boleh ada di depan, bahkan juga bersama-sama dengan yang terkini ya. Jadi kita sama-sama bertumbuh dan sama-sama mau menuju kepada kedewasaan rohani yang penuh. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini sebelum kami menyaksikan baptisan dan penyerahan anak, kami diingatkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya kami ini sebagai umat Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, mampu bersuka cita besar bersama malaikat di surga. Karena ada jiwa baru yang diselamatkan, karena ada orang-orang, pribadi-pribadi yang mau mengenal Tuhan, orang tua yang mau mempersembahkan anaknya kepada Tuhan untuk diajar, dibentuk, dan mengenal Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan mampukan kami saat ini, seluruh umat Tuhan, agar bisa menjadi teladan, mendukung, membangun, memperlengkapi, saling menolong, bahkan juga mendampingi proses kedewasaan rohani jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami tahu Engkau yang menitipkan jiwa-jiwa baru ini. Biarlah kami boleh pelihara dan boleh kami bersama-sama bertumbuh dan selalu menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Regi. Saat ini kita sama-sama akan mengikuti baptisan kudus. Kita sama-sama akan diperkenalkan bahwa hari ini yang akan menerima baptisan kudus, suatu deklarasi iman dari saudara kita Tantoni Winata. Saya persilakan kepada Tantoni Winata untuk bangkit berdiri dan maju ke depan, dan dengan kasih Bapak Pendeta Regi akan memimpin sakramen baptisan kudus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan baptisan kepada saudara Tantoni Winata pada saat ini. Setiap orang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup, maka orang itu wajib diajarkan pemahaman iman Kristen.
yang benar melalui katekisasi gereja. Setelah itu gereja berkewajiban membaptisnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tata tertib gereja. Gereja Kehidupan Rohani menganut baptisan selang, namun karena kita masih dalam kondisi pandemi, baptisan akan dilakukan secara percik. Kita percaya makna baptisan tetap sama dan tujuannya hanya satu, Allah yang dimuliakan. Sakramen baptisan adalah suatu momen pengakuan iman seseorang di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Baptisan adalah awal babak baru dari perjalanan iman seseorang yang harus terus bertumbuh kerohaniannya, semakin hari serupa Kristus. Sesama anggota jemaat Tuhan juga berkewajiban untuk mendukung di dalam doa, menuntun kepada pertumbuhan iman yang baik, dan memberikan teladan kerohanian yang dewasa kepada jemaat yang baru dibaptis. Saya akan membacakan dasar firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saya akan memberikan pertanyaan kepada Saudara Tantoni sebelum Saudara Tantoni berlutut dan dibaptis. Ketika pertanyaan selesai semua, baru nanti Tantoni menjawabnya. Kepada yang terkasih Saudara Tantoni Winata, apakah saudara saat ini sungguh-sungguh mengaku diri orang berdosa di hadapan Tuhan dan hidupmu membutuhkan Kristus sebagai juru selamat? Apakah dengan mulut dan hatimu saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi satu-satunya dalam hidup? Apakah saudara mau bertumbuh di dalam iman dan kerohanian agar semakin dewasa serupa Kristus, serta selalu mau melibatkan diri dalam pelayanan kepada Tuhan di gereja? Apakah jawabmu? Iya, dengan segenap hati. Silakan Saudara Tantoni berlutut, mic-nya boleh diserahkan. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Tantoni Winata, sebagai hamba Tuhan, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kiranya iman yang sudah ada terus bertumbuh, semakin hari semakin dewasa, dan di mana saja engkau berada, kehadiranmu terus menjadi berkat dan terang Kristus. Amin. Kita akan berdiri menghadap jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut Saudara Tantoni Winata sebagai kesatuan anggota tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, mari dukung dia, doakan dia, dan dampingi dia, bahkan terus kita boleh menjadi teladan bagi kehidupan jemaat Tuhan yang lain. Mau? Amin? Mau, amin. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya sebagai bukti penerimaan Tantoni di dalam gereja, Jangan duduk dulu. Tantoni akan menerima Mau dikasih hadiah kamu. Alkitab dan sertifikat baptisan yang akan diserahkan oleh Ketua BPJ Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Telugong. Sudah boleh duduk. Silakan duduk, ya. Selanjutnya jemaat yang terkasih, kalau pada pagi hari ini juga dengan sukacita bahwa keluarga dari Bapak Dwinanto Limi Jaya dengan Guru Injil Erin Yuandi akan mendedikasikan putri mereka di dalam Tuhan, yaitu adik Heavenly Hope. Kami persilakan kepada keluarga untuk boleh bangkit berdiri dan maju ke depan, dan kami persilakan kepada Bapak Pendeta Regi untuk memimpin acara penyerahan anak ini. Kepada Bapak Michael C. dan Ibu Lisa Gurmawan juga boleh maju ke depan. Di sebelah kiri saya berdiri menghadap saya. Mereka adalah sebagai orang tua angkat dari Heavenly Hope Lemuel.
Silakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita juga berbahagia, bersuka cita akan menyaksikan dedikasi anak ataupun penyerahan anak dipersembahkan kepada Tuhan. Penyerahan anak atau dedikasi anak kepada Tuhan dalam kekristenan adalah suatu tanda pengakuan orang tua di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa yang pertama, anak yang mereka miliki adalah karunia dari Tuhan. Kedua, Tuhan melalui berkat-Nya sangat senang mengasihi, menerima, dan memelihara anak-anak sejak dari dalam rahim ibunya. Ketiga, orang tua dengan segenap hati akan mendukung dan mengajarkan iman Kristen kepada anak, mendampingi dia, dan memberikan teladan rohani yang baik kepada anak. Dasar firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kepada yang terkasih Bapak Dwi Nanto Limijaya dan Guru Injil Erin Yuandi, Bapak Michael C. dan Lisa Gurmawan, sebagai orang tua dari Heavenly Hope Lemuel, saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian dengan segenap hati percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mengasihi dan memelihara anakmu? Apakah kalian mau menyerahkan anakmu untuk diajar, dibentuk, dan diperkenalkan kepada kasih dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya bagi dia? Apakah kalian mau dengan setia mendampingi anakmu untuk kenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, serta mau menjadi teladan iman yang baik bagi anakmu? Apakah jawab kalian? Ya, dengan segenap hati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Silakan orang tua dari Heavenly Hope boleh berlutut. Heavenly Hope Lemuel, sebagai hamba Tuhan, aku mempersembahkan Engkau, menyerahkan Engkau, mendedikasikan Engkau kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kiranya Engkau terus bertumbuh sehat dan dewasa, baik fisik, mental, kerohanian, hingga Engkau kelak besar nanti. Engkau akan mengenal Juru Selamat pribadi satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menjadi berkat bagi kedua orang tuamu dan keluargamu, bahkan bagi banyak orang di mana saja. Amin. Silakan berdiri. Menghadap jemaat semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini ada satu anak yang diserahkan kepada Tuhan, didedikasikan kepada Tuhan. Mari kita sambut anak Heavenly Hope Lemuel dengan penuh sukacita, dan kita mendoakannya dan mendukungnya, mendampingi sampai kelak besar nanti dia dewasa, dia bisa mengenal Tuhan Yesus. Amin. Dan kepada Ketua Badan Pengurus Jemaat Ibu Liana untuk memberikan kenang-kenangan dan juga sertifikat penyerahan anak. Saat ini saya mengajak kita jemaat sekalian, kita menaikkan beberapa doa syafaat kita. Yang pertama, kita bersama-sama berdoa saudara-saudara untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Mari kita doakan supaya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan, dan secara khusus untuk GKR Telugong, supaya sungguh-sungguh GKR Telugong menjadi saluran berkat, mewartakan Injil Kristus seluruh
jemaat-jemaat Tuhan menjadi murid-murid yang mewartakan Injil Kristus dimanapun mereka berada. Mari kita sama-sama kita menaikkan doa kita dalam pekabaran Injil di seluruh dunia. Bapa di sorga, saat ini kami bersama-sama menaikkan doa kami untuk pekabaran Injil di seluruh dunia ya Tuhan. Secara khusus melalui gereja GKR Telugong, Engkau pakai gereja ini Tuhan untuk menjadi pewarta Injil di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus di tengah-tengah Telugong ini menjadi pewarta-pewarta Injil. Biarlah seluruh jemaat-jemaat GKR Telugong sungguh-sungguh menjalani hidupnya sebagai murid-murid Kristus, mewartakan kasih Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu yang terus ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga mengajak kita berdoa, kita buka suara kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan. Mari kita doakan orang tua, saudara kita yang mungkin masih bergumul atau belum kenal Tuhan. Mari kita doakan mereka, mari kita bawa nama mereka kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa untuk keluarga-keluarga umat-Mu yang mungkin sampai hari ini masih belum kenal Tuhan, atau masih bergumul, atau sama sekali belum tahu siapa Kristus. Biarlah Tuhan Engkau memakai anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing untuk menyampaikan kabar baik itu di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, pakai mereka dan teguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat yang hari ini hadir, baik yang menyaksikan di rumah masing-masing atau yang hadir di ruang ibadah ini. Bagi mereka yang mungkin sedang mencari kebenaran atau meragu-ragukan tentang Tuhan, biarlah melalui ibadah ini sungguh-sungguh diteguhkan imannya bahwa hanya Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari yang secukupnya, ampuni salah kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita bersama bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Allah Tritunggal. Mari kita bersama menaikkan pujian doksologi dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Musregi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal dan tidak berkesudahan, anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penyertaan Allah Roh Kudus bersama saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk, silahkan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, menggerakkan Roh Kudus beserta kita. Kiranya kasih-Nya Allah Bapa, menggerakkan Roh Kudus beserta